Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita. Setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkau baik bagi kami, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik. Sebab pagi hari ini kami datang kepada dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti bagi kami. Begitu sariku sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Ada serang hatiku rindu. Sekali mereka katakan seperti Yerusalem. Sekiru sadiku sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Rasa hatiku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku kepada Rahu bersama hatiku rindu Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Sekiru sungaimu, jiwaku hatiku
perisaiku kepada aku berserah. Hatiku bernyanyi dengan kekuatan dari kami Tuhan. Kekuatan dan perisaiku kepada ragu berserah. Aku pasrah, hatiku rindu menyenangkan. Yesus, engkau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya. Dengan hati yang rindu kepadamu, kami sembah. Kami puji, kami muliakan namamu. Dengan hati yang rindu, seperti rusa rindu akan sungai-Mu.
Kami datang kepadamu pagi hari dengan penuh kerinduan akan Engkau. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami menyembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji Tuhan, terpuji. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, Ya Allah baik, mulialah nama-Mu. Kami menyembah, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau perlindungan yang teguh bagi kami. Engkau menara keselamatan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Sebab perbuatanmu besar dalam hidup kami. Perbuatanmu ajaib bagi kami. Dan kesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah. Pujilah namamu, pujilah namamu, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya. 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 Syukur bagimu, syukur bagimu. Pujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih kepada-Mu. Ajaib Engkau, ajaib perbuatan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Engkau yang sangat berarti bagi kami.
Kau sumber segala yang kami perlu. Terima kasih. Terima kasih. Engkau setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu pada pengaku dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu ibuku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu pada mengaku dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu pada mengaku dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Sebagai Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam segala keadaan. Sebab itu biarlah hati kami tetap tinggal tenang teduh, bahkan di tengah badai yang menerjang. Kami pun tetap percaya dan berpegang teguh pada janji firman. Untuk Roh Kudus, tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan
kami melakukannya dalam hidup kami. Sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, salam pagi. Suara bagus, Pak ya? Oke. Ya, pagi. Kita hari ini di Yesaya pasal 30. Saya bacakan dulu ya. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasukin suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodain kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah Anas, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak memberikan pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan Ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tepat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tepat ular beludak dan ular naga berbaring. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang pemendaraan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma, sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh dan cantumkanlah di suatu kitab supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa yang pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik jangan menilik, dan kepada para penglihat jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemalas dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu beginilah dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dengan sekejap mata. Seperti kehancuran tepayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat suatu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau pencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggal seperti tonggak isyarat di antara puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu.
Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu. Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti, air, serta serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini, dan dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bukan purnama akan seperti terang matahari. Terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Hukuman Allah atas Asyur. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan napasnya seperti sungai yang menghanyutkan dan yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan nyanyiannya suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan, dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis. Dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suatu suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskan seperti sungai belerang. Cukup lumayan panjang ayat Yesaya 30 ini. Ini adalah suatu yang saya lihat suatu nubuatan atau teguran Tuhan kepada bangsa Israel yang lagi panik karena saya lihat itu sih kala perang dengan Asyur. Jadi dia panik dan ini suatu teguran Tuhan bahwa harusnya bangsa Israel itu mengandalkan Tuhan, bukan panik mengandalkan judulnya aja bukan Mesir tapi Tuhan yang memberi pertolongan. Jadi
saat kita bangsa Israel panik, dia mengandalkan Mesir karena Mesir adalah negara yang besar, negara yang kuat, negara yang hebat. Jadi dia mengandalkan Mesir, bukan mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan bisa ada saya yang saya dapat, Tuhan menegur atau Tuhan menubuatkan bahwa eh, andalkanlah, harusnya mengandalkan Tuhan. Jadi aplikasi dalam hidup kita di saat kita panik, penuh masalah, penuh penuh masalah atau problema, beban atau penyakit, andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan pekerjaan atau usaha. Saat kita mengandalkan Tuhan, maka pasti ada jalan keluar. Dan jangan mengandalkan yang kuat selain Tuhan. Karena jika kita mengandalkan selain Tuhan, kita akan di ayat 1 sampai 5 ini mengajarkan kita semua dan saya sendiri, andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan Mesir, jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan siapapun yang bukan Tuhan. Karena jika kita mengandalkan selain Tuhan, di ayat 5 yang saya dapat, kita akan dipermalukan. Di ayat 5, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah. Mereka hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Jadi saat kita mengandalkan yang lain selain Tuhan, kita bisa dipermalukan. Kita bisa menjadi aib bagi mereka. Jadi pembelajaran bagi kita, saya, dan kita, andalkanlah Tuhan, maka Ia akan bertindak. Maka kita tidak akan dipermalukan apapun masalah kita. Dan yang saya dapat pertama kali, andalkan Tuhan. Yang kedua, di ayat 15. Di ayat 15 yang saya dapat, saya baca dulu. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dengan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Di saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, coba kita harus introspeksi. Mengapa masalah itu terjadi? Mengapa apapun yang terjadi? Belajarlah untuk mengintrospeksi diri. Mungkin kita salah di mata Tuhan. Jadi firman Tuhan ini belajar untuk bertobat setiap saat, apa yang harus kita lakukan, dan tinggal diam, tetap tinggal diam, berdoa, mengandalkan Tuhan, dan tinggal tenang, percaya. Jadi yang saya dapat, bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, dan percaya. Dan jika kita melakukan itu, maka kita ada kekuatan. Dan kuncinya terus mengintrospeksi diri untuk bertobat dan terus mengandalkan Tuhan, tinggal diam, tenang, percaya, maka kita akan dapat kekuatan. Yang kedua saya dapat itu. Yang ketiga saya dapat di ayat 19. Sungguh hai bangsa yang Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau bila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Yang saya dapat di ayat 19 ini, Tuhan akan mengasihani kita jika kita terus berseru-seru kepadanya. Tangannya tak kurang panjang, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar. Jadi aplikasi dalam hidup kita dan hidup saya, percayalah Tuhan itu tetap mengasihani kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita.
percayalah bahwa tangan Tuhan itu terus bagi kita. Berseru-serulah kepadanya dengan tekun dan percaya. Dia pasti akan mendengar teriakanmu dan dia akan pasti menjawab. Ini saya dapat di ayat 19 dan uh, yang ketiga, yang keempat saya dapat di ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut lukanya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Yang saya dapat di ayat 26 ini, jadi teranglah dimanapun kita berada. Jika terang Tuhan menyinari kita, jika kita menjadi terang, maka Tuhan itu akan membalut luka kita, menyembuhkan kita. Bukan hanya kita, tapi terang itu akan menerangi kegelapan. Jadi di saat kita menerangi teman-teman kita yang lagi masalah atau lagi sakit, maka kita akan menjadi kepanjangan Tuhan untuk menyembuhkan atau membalut luka atau memberi kekuatan bagi teman-teman kita. Jadi intinya di ayat 19 ini, jadilah terang dimanapun kita berada. Itu yang ketiga. Yang keempat saya dapat di ayat 2. Nah, ayat 27 dan 28, 27 sampai 33 yang saya dapat adalah Tuhan tuh perlindungan dan pembelaan dari Tuhan tuh untuk umatnya. Tuhan tuh juga melindungi dan membela. Tetapi Tuhan juga bisa menjadi, kalau kita tidak taat, Tuhan juga bisa memberikan teguran atau hukuman bagi kita. Seperti Pak Heri sering ngomong kan, keselamatan itu gratis. Tapi kalau untuk menjadi, itu ada syaratnya, atau gimana ngomong gitu. Jadi ibaratnya Tuhan itu baik bagi kita. Di saat kita, Tuhan itu perlindungan pembela bagi kita. Tetapi jika kita tidak tinggal dalam firman Tuhan dan tidak setia melakukannya, kita akan mendapat hukuman gitu. Jadi belajarlah untuk terus menjadikan Tuhan sebagai pelindung dan pembela dari kita. Andalkanlah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Jadi yang aplikasi dari ayat Pak Yesaya 30 ini, bahwa ya kita terus harus mengandalkan Tuhan, harus bertobat, tinggal diam. Tuhan selalu mengasihani kita jika kita berseru dan Dia pasti menjawab, dan Tuhan akan membalut luka dan dari kita dan menyembuhkan kita, dan perlindungan dan pembelaan Tuhan tetap ada bagi kita. Itu aja Pak yang saya dapat Pak. Oke, terima kasih untuk Johan untuk sharing firman pagi hari ini. Tentu perikop yang ada di dalam pasal 30 dari kitab Yesaya ini menjadi sebuah nasihat, teguran, dan tentunya ada hal yang perlu kita renungkan untuk bahan introspeksi diri kita. Ya, tadi sudah diurai satu demi satu oleh Ko Johan, tetapi sederhananya yang saya mau tangkap dan menjadi bahan introspeksi baik untuk saya maupun untuk setiap kita, sudah sampai batas mana kecenderungan hati kita waktu menghadapi sebuah situasi yang sulit atau situasi yang secara daging itu nggak enak. Apakah kita masih cenderung panik,
terus terintimidasi dengan ketakutan dan kekhawatiran, sehingga akhirnya kita mengambil langkah-langkah yang salah karena tidak mengandalkan Tuhan, tapi mulai panik dan berusaha mendapatkan pertolongan dengan berbagai macam cara, dengan apa yang ada di depan mata, sehingga nggak bisa lagi melihat Tuhan. Seperti yang berkali-kali saya katakan, sebenarnya masalah kita itu kan kecil. Kita ini punya Tuhan yang besar. Tapi karena panik, masalah itu menutupi mata kita, sehingga kita nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Atau kita sudah mulai belajar bisa menguasai diri dalam segala keadaan, kita bisa jadi tenang, dan kemudian kita bisa berdoa, seperti 1 Petrus 4 ayat 7, karena ketika kita dapat menguasai diri, kita jadi tenang, kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan kita untuk langkah yang kita ambil. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 30 ini tadi. Apakah kita masih seperti bangsa Israel yang enggan untuk tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan? Enggan untuk bertobat dan diam, tapi masih panik, berusaha dengan kekuatan, berusaha dengan hikmat dunia, berusaha cari pertolongan sana-sini tanpa menunggu arahan dari Tuhan? Atau sekali lagi, kita sudah menjadi orang di level di mana ketika ada situasi badai menerjang, ada situasi badai gelombang sekeliling kita, kita bisa menguasai diri, jadi tenang, sehingga kita tetap kuat, dan kita bisa dengerin suara Tuhan. Seperti ayat-ayat yang dicatat di ayat dalam pasal 30 ini, Tuhan akan menuntun kita, dia mengarahkan entah kita harus ke kanan atau ke kiri, bahkan dia akan menyediakan makanan, menyediakan semua dalam hidup kita. Itu sih yang perlu kita renungkan hari ini, di dalam hidup ini. Apakah kita masih seperti bangsa Israel yang enggan, nggak mau disuruh bertobat dan tinggal diam, disuruh tinggal tenang dan percaya, nggak mau? Atau kita sudah mempunyai respon otomatis, kecenderungan, ketika keadaan sulit, kita bisa menguasai diri, kita jadi tenang, kita bisa berdoa, kita dengarkan suara Tuhan, sehingga kita tahu ke kanan atau ke kiri, atau lurus atau putar balik sesuai dengan arahan Tuhan. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Itu juga menjadi hal yang terus mengingatkan saya untuk tetap dapat menguasai diri. Berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal, Bapak Ibu. Dalam situasi yang sedang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita alami, iblis akan selalu menawarkan rasa khawatir. Itu normal. Tapi kalau hidup dalam kekhawatiran, itu abnormal. Namanya saja kita ini orang percaya. Jadi disebut orang percaya ya karena percaya, seperti Abraham. Kenapa disebut menjadi bapak segala orang percaya? Ya karena dia percaya walaupun dia nggak lihat. Waktu Tuhan suruh pergi keluar, kemana? Pokoknya pergi keluar, nanti aku akan tunjukkan. Ya pergi Abraham. Atau seperti Paulus katakan, kami hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Ya memang secara manusiawi, natur kita ini mau melihat yang kasat mata. Untuk hal-hal yang nggak terlihat dengan mata jasmani kita akan mengalami banyak kesulitan. Tapi seharusnya, dengan berjalannya waktu, berjalan bersama Tuhan, di mana Bapak Ibu semua saya percaya sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan, berkali-kali mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Sudah seharusnya lah itu membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, dan berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga actionnya adalah ya waktu ngadepin masalah,
kita bisa tetap kuasai diri. Tarik nafas, tenangkan hati, berdoa, Tuhan, ini gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Nah, itu yang Tuhan mau. Karena firman Tuhan katakan, dalam bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan. Hanya orang yang mempunyai kekuatan lah yang dapat menghadapi masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Dan itu dapat terjadi kalau apa? Kalau kita tenang, kita percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jangan andalkan Mesir, sekalipun Mesir itu negara yang kuat. Mesir itu selalu adalah gambaran dunia yang sering kali itu menawarkan kita, karena itu jelas-jelas di mata kita. Mungkin ada kenalan kita yang punya pangkat, kita punya harta yang jelas di depan mata kita punya koneksi, tapi belajarlah untuk kuasai diri, tenang, doa arahkan Tuhan. Bisa saja Tuhan nanti pakai Mesir menjadi sarana untuk menolong kita. Tapi hati kita, pengandalan kita kepada Tuhan. Kan berkali-kali Tuhan bisa punya banyak cara dan memakai siapa saja untuk menolong bangsa Israel. Seperti Mazmur 121, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya nanti masalahnya gunung mana, nah itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah fokus, tenang, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan banyak cara. Jadi praktek sederhananya yang berkali-kali saya katakan yang jadi prinsip hidup saya, hidup rumah tangga kami, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu. Bukan nggak boleh mikir, tapi daripada Bapak Ibu habis stres mikir dengan pikiran sendiri, nggak terarah, nggak jelas, kalut, stres, depresi, ya ngapain? Kenapa nggak lebih baik kuasai diri, tenang, nyembah Tuhan 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Percayalah ketika kau dalam hadirat Tuhan, kau peka dengar suara Tuhan, seperti ayat dalam pasal ini. Tuhan akan ngomong, Tuhan akan sampaikan. Entahkah engkau ke kanan, entahkah engkau ke kiri. Tapi kalau pikiranmu sudah panik, kalut, badai, ya sudah, nggak bisa dengerin suara Tuhan. Jangankan suara Tuhan. Tuhan ngomong lewat manusia, jelas-jelas nasihati kita pun bisa marah, bisa tersinggung, bisa tolak. Karena udah panik duluan di sini. Jadi jangan panik, kuasai dirimu, jadi tenang, supaya bisa berdoa dan bisa dengar suara Tuhan. Itu prinsip hidup yang saya lakukan, yang kami lakukan. Sehingga kami bisa tetap tinggal tenang dalam keadaan apapun. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya tambahkan. Dan mari sama-sama praktek firman Tuhan ini Bapak Ibu. Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Joni. Silakan. Ya, jadi kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia, ditutup Pak Johan. Baik, mari kita doa bersepakat pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini, firman Tuhan yang boleh menegur kami dalam segala situasi supaya kami tidak panik, tapi kami boleh berdiam diri, kami boleh berdoa karena di sanalah letak kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan pikiran kami, tidak mengandalkan Mesir dalam firman Tuhan yang mulai mengingatkan kami. Dan kami mencari pertolongan kepada tempat bukan yang daripada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk saudara kami, Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Kau berkati Johan, Engkau urapi Bapa, Kau berkati setiap usaha dan pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dimanapun dia bekerja ya Bapa, Kau tetap tambahkan semua kapasitas, semua berkat-berkat, semua kasih karunia yang Kau berikan kepadanya ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami mau berdoa untuk orang tua dari Pak Heri yang beberapa waktu kemarin terkena serangan stroke ringan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menjamahnya ya Bapa. Berikan pemulihan
berikan kesehatan supaya boleh kembali normal ya Bapak, dan boleh beraktivitas kembali ya Bapak. Kau berkati juga eh, saudara yang boleh merawat boleh merawat orang tua dari Pak Heri ya Bapak. Kau terus berkati, kau terus eh, pakai eh, orang tua Pak Heri ya Bapak untuk menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anaknya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Ibu Dorcas yang melakukan kemo yang keenam ya Bapak. Bapak, Engkau tetap berikan kekuatan, berikan iman yang teguh ya Bapak, untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir di dalam segala kesulitan, baik di dalam sakit dan penyakit. Kami percaya Tuhan yang boleh menjamah sakit penyakitnya, Tuhan yang memberi kekuatan dan memulihkan kesehatannya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk Buyung Christian dan Pak Siregar yang sedang membuka usaha ya Bapak di kota Bojonegoro. Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah kekuatan ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menolong mereka untuk memulai usaha yang baru dimulai ini ya Bapa. Biarlah mereka terus boleh mengandalkan Engkau. Mereka terus boleh percaya bahwa Tuhan selalu hadir menolong di setiap pergumulan kehidupan mereka ya Bapa. Demikian juga kami mau berdoa untuk orang tua kami, Bu Irianti, yang hari ini dalam perjalanan menuju ke Jember. Engkau sertai ya Bapak di dalam perjalanan ini. Kalau dia boleh menggunakan eh, kereta api, kiranya Tuhan yang boleh berikan perjalanan yang nyaman hingga sampai di sana ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk setiap penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Bapak, Engkau terus pakai bangsa kami. Engkau berkati setiap pemimpin. Biarlah mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Engkau. Engkau berkati bangsa kami ya Bapa, tidak hanya karena kekayaan alam, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, boleh menjadi pengelola yang baik, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang boleh dikenal di mana-mana ya Bapa, sebagai bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami memuju berdoa untuk setiap orang-orang yang Kau percayakan di dalam pelayanan Kau ya Bapa, mereka yang menginjili, mereka yang membuka pelayanan dimanapun. Untuk Kau Tuhan yang terus pakai mereka ya Bapa untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang boleh Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan kolam dio kami ya Bapak. Biarlah terus kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami mau mengaplikasikan semua firman yang kami dengar Tuhan menjadi gaya hidup kami ya Bapak, mengandalkan Engkau. Terus kami percaya Engkau akan menuntun kami, menyertai hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biarlah kasih karunia Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan, anugerah daripada Tuhan Yesus, perlindungan, kuasa, hikmat, akal budi selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan. Selamat pagi, terima kasih doa-doanya. Amin. Amin. Iya. Pak Yosia, Ibu cek bagaimana? Sudah sehat